Hari ini tanggal 28. Nadia, Kirana, Amalia, hadir. Raisa sama Fadila hadir. Dan Raisa sama Sofa. Nah, ini adalah hasil belajar dari penilaian sikap. Oh, ini A 98A. Psikomotorik yang dinilai adalah komunikasi, termasuk di sini responsif, bagaimana presentasi, jawab soal, dan bagaimana mengungkapkan pendapat ya ketika kawan presentasi. Ini ada nilai LKPD dan evaluasi. Nah, ini yang LKPD adalah nilai pretest dan post-test. Kemudian LKPD lumayan rata-rata semuanya tuntas. Nah, ini adalah soal-soal yang banyak keliru jawabannya. Yang pertama ini gambar. Gambar di atas merupakan irisan 3 pembuluh darah utama manusia. Masih ingat 3 pembuluh darah utama? Vena, arteri, dan kapiler. Terdapat perbedaan ukuran dari ketiganya. Ada ukurannya besar, kurang besar, dan kecil. Perbedaan tersebut terkait dengan fungsi masing-masing pembuluh darah. Pembuluh darah yang berfungsi menukar oksigen dengan karbon dioksida pada jaringan adalah pembuluh darah nomor PQR yang menukar oksigen. Tempat pertukaran oksigen itu terdapat pada pembuluh kapiler. Jawaban yang tepat adalah ya D, R yaitu kapiler, pembuluh darah terkecil dan terdiri dari endotelium atau sel-sel atau polos. Dalam ilmu kesehatan, seringkali seorang perawat menghitung denyut nadi seseorang dalam memeriksa keadaan tersebut. Denyut nadi normalnya adalah 60-90 denyutan per menit. Namun, bisakah kamu mengenal istilah nadi yang biasa digunakan masyarakat pada umum? Pada istilah sains, denyut nadi arteri merupakan pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung dengan membawa O2. B. Arteri merupakan pembuluh darah yang membawa darah ke paru-paru dengan membawa O2. Kira-kira jawabannya apa? A. Ya A. Ada jantung yang terdiri dari 4 ruang. Nih di sini banyak yang tidak menyatakan fungsinya. Nomor 1 apa kira-kira? Serambi. Nomor 4 serambi. 4 dan 1 ini serambi. 3 dan 2 adalah 3 yang mana kiri, yang mana kanan? Yang mana yang kiri? 1, 2 atau 4, 3? Ya, 1, 2 itu adalah bagian kiri dan 4, 3 itu bagian kanan. Kalau serambi fungsinya apa? Serambi tidak menerima baik 4 maupun 1. Serambi kiri, kanan maupun kiri itu fungsinya terima. Perbedaannya adalah yang diterimanya oksigen atau karbon dioksida. Kalau bagian kanan itu yang diterimanya adalah karbon dioksida. Kalau bagian kiri oksigen. Sama kalau ini 3 dan 2 ini sama-sama namanya bilik atau ventricle. Fungsinya adalah memompa. Kalau bagian kiri, yang bagian kiri yang nomor 2 itu fungsinya memompa darah yang kaya oksigen. Kalau bagian yang nomor 3 itu memompa darah yang kaya karbon dioksida. Kemudian itu yang banyak salah. Kita cari aorta yang mana? Nah, itu adalah aorta. Aorta adalah pembuluh darah arteri terbesar yang letaknya dekat dengan jantung. Apa fungsinya? Fungsinya adalah membawa darah yang mengandung oksigen dari bilik kiri yang fungsinya memompa tadi ke seluruh tubuh ini. Kemudian yang terakhir, vena cava superior adalah vena yang berada di bagian bawah, artinya membawa darah dari bagian bawah tubuh ke serambi kanan jantung. Jadi ini yang berperan sebagai pembawa darah dari bagian tubuh ke serambi kanan jantung. Ini yang lumayan banyak salah di LKPD maupun di evaluasi. Lanjut. Nah, terkait di pembelajaran latihan perairan darah. Yang pertama
adalah Raisa, yang kedua adalah Hawa, dan yang ketiga adalah Wanita. Kemudian selanjutnya kelompok terbaik adalah kelompok Wanita, Nabila, Raya, dan Hawa. Oke. Apa alat transportasi kamu agar sampai ke sekolah hari ini? Bis. Apa lagi? Mobil. Sewa mobil. Seperti itu juga yang ada di dalam tubuh kita. Alat transportasi yang ada di dalam tubuh kita adalah jantung dan pembuluh darah. Apa saja yang kamu lewati hingga sampai ke sekolah? Orang, apa lagi? Sekolahan orang, apa lagi? Pohon-pohonan. Nah, seperti itu juga ketika darah melewati organ-organ di dalam tubuh kita, banyak sekali yang dilewatinya, mulai dari paru, kemudian ada ya di tangan, ada alirannya di kepala, dan sebagainya. Hari ini kita akan belajar tentang mekanisme peredaran darah manusia. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama menganalisis mekanisme peredaran darah kecil, kemudian mekanisme peredaran darah besar, dan menganalisis alur sistem peredaran darah manusia dengan benar. Kemudian di sini kita akan menjadikan hasil studi berupa LKPD tadi, laporan, dan infografis mekanisme sistem peredaran darah pada manusia. Ada kesepakatan dalam penggunaan HP. Kira-kira apa ya kesepakatannya ya? Tidak boleh membuka Instagram, tidak boleh membuka WA. Gunakan HP saat pembelajaran itu sesuai dengan tujuannya. Nah, apa kebermaknaan dari pembelajaran hari ini adalah di dalam surah An-Naml ayat 93 yang artinya, dan katakanlah segala puji bagi Allah, Dia akan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kebesarannya, maka kamu akan mengetahuinya, dan Tuhanmu tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Dari kita akan pretest terlebih dulu. Kedalam saya mulai lah. 4, 3, 2, 1. Wadah pembelajarannya seperti biasa PBL, penilaian sikap teliti, disiplin, responsif, kerjasama komunikasi, evaluasi pretest dan post-test, serta penilaian kelompok. Aktivitas yang dinilai di sini ada perbedaan antara pertemuan sebelumnya. Yang pertama adalah masuk kelas tepat waktu, memperhatikan apa yang disampaikan guru, mengajukan pertanyaan, menjawab dan memberikan tanggapan di pertanyaan atau pertanyaan dari pertanyaan guru atau teman, kemudian mengerjakan AKPD yang diberikan oleh guru, saling kerjasama antar kelompok, mempresentasikan hasil diskusi, menggunakan HP untuk melakukan pembelajaran seperti kajian literatur, jawab soal, menggunakan aplikasi Canva dengan baik. Apa yang bisa kalian ambil informasinya dari gambar yang sudah disediakan? Orang sakit, kemudian ada sebelumnya kira-kira apa rumusan masalah yang bisa kita buat dari kasus itu? Bagaimana nutrisi yang ada di infus itu beredar ke seluruh tubuh? Tadi kira-kira apa saja yang dilalui cairan infus ketika masuk ke dalam tubuh? Pembuluh darah apa ya yang dicari perawat ketika infus ya bisa. Oke, saya menggunakan AKPD. Peredaran darah kecil merupakan peredaran darah yang dimulai dari jantung biring kanan. Dari biring kanan memompa darah yang mengandung CO2 ke arteri pulmonalis untuk menuju kapiler paru-paru untuk menukarkan CO2 ke O2.
disalurkan ke vena pulmonalis ke serambi kiri untuk disalurkan ke seluruh tubuh. Peredaran darah besar adalah peredaran darah dari jantung bilik kiri yang mengandung darah kedua disalurkan melalui aorta. Apakah ada yang bertanya? Di sini ada perbedaan jawaban dari kami kurang setuju karena infus vitamin C memang dapat menyerap kebutuhan nutrisi, akan tetapi infus vitamin C ini dapat menyebabkan terganggunya ginjal. Mungkin itu termasuk lewat ginjal. Kami menyebutkan yang mual dan diare saja. Apakah jawaban saya bisa diterima? Bisa. Ada pertanyaan lagi? Apa fungsi dari alveolar daerah perut dan kaki dalam sistem peredaran darah? Adalah alur yang menyalurkannya ke bagian atas lewat bagian bawah. Nah, karena kan disalurkan ke bagian bawah dan atas. Nah, bagian bawah itu adalah hiburan perut dan jenis itu tuh bakalan itu sih namanya digunakan dan jadi CO2 bisa dipakai. Nah, kan si darah yang sudah dipakai itu sebenarnya karbon dioksida dan kembali lagi ke serambi kanan. Jawaban saya bisa diterima. Peredaran darah kecil atau pulmonal adalah sirkulasi yang berguna untuk menggerakkan darah antara jantung dan paru-paru. Hal ini Bagian jantung mana yang mau pada seluruh tubuh? Kiri. Dan pena ini kan ke jantung. Jadi kalau misalnya kita perawatnya tuh menyuntikkan infus di pembuluh vena, otomatis Silakan ada yang mau bertanya atau ada yang berbicara. Ini pertanyaan tentang apa itu vena cava inferior? ini akan menjawab pertanyaan Lica yang tadi bertanya tentang apa itu vena cava inferior. Ya kan? Vena cava inferior itu adalah pembuluh darah vena. Itu tuh pembuluh darah yang ibaratnya nanti tuh kan ada mekanisme peredaran darah. Itu tuh karena otomatis darah itu kan dialirkan ke seluruh tubuh. Jadi ada dua nih, ada vena cava superior yang itu tuh di atas, di bagian tubuh atas, sedangkan vena cava inferior itu yang bagian tubuh bawah. Apakah jawaban saya bisa dimengerti? Juran. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud arteri pulmonalis? Arteri pulmonalis itu adalah pembuluh darah yang berhubungan dengan paru-paru. Sistem peredaran darah manusia itu terbagi atas dua, yaitu peredaran darah kecil yang mana merupakan jalur peredaran darah yang bermula dari jantung bilik kanan lalu ke paru-paru dan kembali menuju jantung serambi kiri. Nah, dalam paru-paru akan terjadi proses pertukaran karbon dioksida dengan oksigen. Nah, darah yang sudah ditukarkan yaitu kandungan O2 akan dibawa menuju jantung. Pelajaran yang kami kerjakan, kami bisa mengetahui tentang mekanisme peredaran darah kecil yang dari jantung, jangan yang memompa darah lalu mengalirkan darah ke paru-paru. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tadi ada pertanyaan dari kelompok Naura, apa itu arteri pulmonalis? Jadi semua arteri ataupun pena yang ujungnya ada pulmonalis itu akan berhubungan dengan paru-paru. Ada gambar mekanisme peredaran darah. Ingat, peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang diawali dari jantung bagian kanan yaitu bilik kanan yang berfungsi memompa darah yang kaya karbon dioksida menuju arteri pulmonalis dulu, kemudian ke paru-paru. Di paru-paru terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Setelah itu jadilah aliran darahnya kaya dengan oksigen, kemudian dialirkan ke serambi kiri. Kemudian peredaran darah besar itu dimulai dari bilik kiri nomor 6 menuju ke
aorta ke aorta. Dari aorta menuju ke seluruh tubuh bagian atas, kemudian seluruh tubuh bagian bawah, kemudian kembali ke serambi kanan, darahnya sudah kayak karbon dioksida. Kemudian darah menuju arteri pulmonalis dari dekat ke paru-paru, kemudian ke vena cava superior, vena cava inferior, kemudian menuju serambi atau atrium kanan dan ke bilik kanan, dibawa lagi ke paru-paru dan ke seluruh tubuh. Nah, itu adalah kesimpulan pembelajaran hari ini. Ada yang tanyakan dulu? Kalau tidak ada, kita akan siap-siap post test. Oke, silakan LKPD-nya dikumpulkan. Kita akan siap-siap melaksanakan post test. 5, 4, 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, siap. Saja akhiri. Tuhan semuanya selesai. Oke, pembelajaran sudah selesai. Kita akan refleksi sebelum kita tutup. Apa yang kalian rasakan di pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Bagian mana yang paling menyenangkan? Quizzes. Oke, quizzes. Ada materi yang belum bisa dipahami? Kalau tidak ada yang ditanyakan, untuk besok pembelajarannya adalah tentang gangguan dan kelainan pada sistem peredaran darah. Untuk soal proyek yang dibuat adalah poster. Ya. Akhirnya pembelajaran hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.